kita namanya sama, kita akan bersama-sama juga mengajak anak-anak di rumah untuk sekolah minggu. Lose, kalau kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, Lose. Ya, yuk sekarang semuanya anak-anak bangkit berdiri. Semua bangkit Kita berdiri. menyanyi dengan semangat ya Lose. Ya. Apa ya Lose? Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke, kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Oke anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami. Sekarang kami akan bersama-sama untuk memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu melalui ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, bimbinglah kami semua agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah memberi kita tangan dan juga kaki. Nah, kita harus bisa menggunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk sekarang kita akan bersama-sama menyanyi kedua tanganku.
sekolah kita, orang tua kita, atau rumah kita, mobil kita. Tapi kalau kita mau banggakan Tuhan Yesus, karena dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Anak-anak, kita mau bangkit berdiri, kita mau pujikan emas perak ku tak punya. Lause mau mengajak anak-anak berjalan-jalan. Siapa yang mau? Iya, kita akan berjalan-jalan bersama Tuhan Yesus. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan Yesus, kita harus mau mendengar, harus mau taat kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama anak-anak. Ku mau berjalan dengan juru selamat.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terlebih indah Tuhan, kami siap untuk mendengar akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik dan kami dapat mengerti firman-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Lose yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati Lose. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Yuk, Lause mau ajak kalian sama-sama buka Alkitabnya ya. Siapkan Alkitab kita. Kita mau buka dari Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Lause bacakan, kalian perhatikan di Alkitab masing-masing. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Ada seorang pria di gerbang indah. Sejak lahir, ia tak mampu berjalan. Pekerjaannya meminta-minta uang. Bolehkah saya mendapat sedikit uang? Ia bertanya kepada Petrus dan Yohanes. Kedua murid itu menatapnya. Mereka tidak punya uang, tetapi mereka bisa memberi sesuatu yang lebih baik. "Pandanglah kami," kata Petrus. Pria itu menyangka akan diberi uang. "Padaku tak ada perak maupun emas," kata Petrus. "Tetapi aku punya sesuatu yang dengan senang hati akan kuberikan kepadamu." "Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret," kata Petrus, "berjalanlah." Petrus memegang tangan orang itu, dan tiba-tiba kaki dan pergelangannya menjadi kuat. Ia berdiri dan berjalan.
pergi bersama Petrus dan Yohanes ke halaman bait Allah. Lihatlah, ia tidak hanya berjalan, namun juga melompat-lompat sambil memuji Tuhan. Biasanya orang-orang melihat dia di pintu gerbang. Mereka tahu ia cacat sejak lahir. Tapi sekarang, ia bisa berjalan dan meloncat-loncat sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Semua orang takjub. Petrus memberitahu mereka tentang kuasa Dia yang telah menyembuhkan orang itu. Ia memberitahu mereka tentang Yesus. Setelah itu, banyak di antara mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus juga. Anak-anak pernah melihat orang yang lumpuh kakinya yang harus berjalan dengan menggunakan tongkat, atau mungkin bahkan tidak bisa berjalan sama sekali. Hari itu Petrus dan Yohanes bertemu orang yang tidak bisa berjalan, lumpuh kakinya. Bahkan Alkitab mengatakan dia lumpuh sejak dia lahir. Orang-orang Yahudi zaman itu menganggap orang-orang yang lumpuh, orang buta, orang yang cacat itu sebagai orang yang kena kutukan Tuhan. Makanya mereka dijauhi oleh banyak orang. Mereka dianggap sebagai orang yang melakukan banyak dosa, sehingga mereka harus menerima tubuh dalam kondisi cacat. Karena itu biasanya mereka tidak bisa bekerja seperti orang lain. Pekerjaannya hanya meminta-minta sedekah dari orang lain. Hari itu Petrus dan Yohanes bertemu seorang lumpuh di gerbang indah di bait Allah. Pada waktu mereka hendak pergi bersembahyang di bait Allah. Orang lumpuh itu menatap sambil memohon belas kasihan dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus dan Yohanes bilang begini, "Emas dan perak tak ada padaku." Aduh, si lumpuh berkata, "Gimana ya, aku mengharapkan sedekah tapi mereka tak punya apa-apa." Tapi Petrus melanjutkan, "Apa yang kumpunyai, kuberikan kepadamu." Maksud Petrus, aku punya sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar emas dan perak yang diidam-idamkan manusia. Apa itu? Yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Yang engkau butuhkan bukan hanya sekedar emas dan perak, tapi engkau butuh Yesus Kristus di dalam hidupmu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau anak-anak di rumah, apa sih yang paling berharga menurut anak-anak? Kepandaian, mainan, HP, atau apa? Semua kasih tahu nih, seperti yang dikatakan Rasul Petrus, yang paling berharga dalam hidup kita, baik hidup Lause dan anak-anak, hanya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu taruh Tuhan Yesus sebagai nomor 1 dalam hidupmu. Ingat ya, nomor 1 ya, bukan nomor yang lainnya. Kalau Tuhan Yesus nomor 1 dalam hidup kita, berarti kita itu menjadi anak yang rindu selalu untuk datang mencari Tuhan. Rindu bersekolah minggu, rindu untuk bersekolah, untuk berdoa, rindu untuk belajar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Anak-anak yang punya Tuhan Yesus dalam hatinya pasti tidak suka marah-marah deh. Wajahnya akan senyum gembira karena ada Tuhan Yesus yang menjadi sahabatnya. Anak-anak yang punya Tuhan Yesus dalam hatinya pasti anak-anak yang mau mengasihi dan mengampuni serta menolong orang lain. Lalu ketika Petrus berkata demikian, si lumpuh itu bisa berdiri dan berjalan. Wah, luar biasa, nama Yesus itu nama yang berkuasa. Ada kuasa besar dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang lumpuh sejak lahir pun bisa berjalan kembali, anak-anak. Nama Tuhan Yesus itu adalah nama yang penuh kuasa. Nama yang memberikan kita keselamatan dan memberikan kita sukacita. Orang yang lumpuh tadi ketika dia bisa berjalan dan meloncat memuji Tuhan, maka hatinya penuh sukacita sehingga mulutnya itu mengalir puji-pujian kepada Tuhan. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang mengaku bahwa kita cinta Tuhan Yesus, seharusnya kuasa nama Tuhan Yesus itu juga ada dalam diri kita.
kuasa yang menyembuhkan orang sakit, kuasa yang memberikan keselamatan buat kita, kuasa yang memberikan kita sukacita di dalam hidup ini. Mari anak-anak, semua ajak kita semua nih yang ada di sini untuk sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, meminta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita, supaya Tuhan Yesus bertahta dalam hati kita, memerintah dalam hidup kita, menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa besar oleh Tuhan. Tidak perlu takut lagi terhadap kegelapan, tidak perlu takut lagi terhadap kesepian, karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita. Anak-anak mau menjadi anak-anak yang dipenuhi kuasa Tuhan dan berikan keselamatan serta sukacita dari Tuhan? Undang Tuhan masuk dalam hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan satu kisah yang luar biasa dari firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai murid-murid Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh kakinya, sehingga dia bisa menerima keselamatan dan sukacita dari Tuhan. Kami juga anak-anak-Mu mau selalu buka hati kami, menerima Tuhan Yesus dalam hati kami dan hidup kami, dan menjadikan Tuhan Yesus nomor 1 dalam hati kami, di dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini selalu memancarkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan, dan sukacita dari Tuhan. Berkati anak-anak-Mu di rumah, sekeluarga, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Berkati juga kami semua ini supaya kami diberikan ketekunan untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya virus-virus jahat ini segera berlalu. Kami rindu bisa kembali bersekolah minggu di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.